Shalom dan selamat pagi. Selamat menikmati hari baru, hidup baru karunia Tuhan bagi kita. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kembali lagi kami menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi suluh dan pedoman bagi kita semua menjalani aktivitas masing-masing. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 5 hingga ayatnya ke-18 sesuai bacaan harian Gereja Toraja Senin 19 Juni 2023. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu atas kasih Tuhan yang selalu baru setiap saat kami rasakan dan alami dalam hidup kami. Bapa, mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami mampu memahami firman-Mu ini. Terlebih kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kami yang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-18. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya
supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita hari ini diberi satu tema, pengorbanan Yesus untuk umatnya. Pengorbanan Yesus untuk umatnya. Dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita pernah berkorban untuk sesama? Tentu kita semua sudah pernah melakukannya untuk orang lain dalam berbagai bentuk, baik secara materi, tenaga, waktu, perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Pengorbanan yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana bentuk pengorbanan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini menjelaskan kerelaan Yesus yang seketika menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan bahkan menjadi sama dengan manusia, mengalami pencobaan, penderitaan, dan kematian sekalipun bukanlah suatu kekalahan. Tindakan Yesus justru suatu kemenangan di sepanjang sejarah kehidupan, karena semuanya bertujuan untuk satu, membuktikan bahwa Yesus itu maha kuasa, maha kasih dan adil kepada manusia tanpa kecuali dan tidak dibatasi oleh apapun. Ayat 6 dan ayat 16 bacaan kita. Kedua, melalui penderitaan maut, Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan disempurnakan. Ayat 9. Ketiga, oleh kematian dan kebangkitannya, maut ditaklukkan dan kita dipulihkan. Ayat 14. Keempat, melalui pengorbanan Yesus, kita menerima anugerah keselamatan. Ayat 15 sampai 18. Kelima, melalui pengorbanan Yesus, kebenaran Injil dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika Kristus sudah berkorban habis-habisan bagi kita umatnya, bagaimana respon kita selaku orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Yesus dalam menjalani kehidupan ini? Yang pasti dan penting untuk kita lakukan adalah menapaki kehidupan yang berpusat pada Kristus, artinya menjadi pengikut Kristus secara utuh dan menyeluruh. Kedua, menghormati kekudusan Kristus. Ketiga, bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Teruslah berdoa dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Keempat, menjadi saksi-saksi Kristus melalui cara berpikir, tutur kata, tingkah laku dalam seluruh aspek kehidupan dimanapun dan kapanpun. Roh Kudus menolong kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berkenan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, pujian dan syukur kembali kami angkat kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, kiranya kami semakin teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Semakin diubahkan, semakin dikoreksi, dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Berdoa bagi umat-Mu dalam berbagai aktivitas
masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri kesehatan yang baik. Biarlah dalam aktivitas dan kehidupan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara, dan daerah kami. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, dan memberi hikmat yang asalnya daripada Tuhan sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan. Biarlah tetap mengandalkan Tuhan, dan kami masyarakat terus merasakan damai sejahtera, sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.